Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Mr. Arman Ferry. Pada video kali ini, di pagi hari ini, kita akan membahas atau membandingkan apakah lebih baik membeli atau membeli rumah dahulu atau membeli mobil dahulu kalau kita punya uang ya. Kalau nggak punya uang ya nabung dulu untuk mewujudkan salah satu di antara keduanya, atau kalau punya uang yang banyak ya bisa beli kedua-duanya ya. Yang pada kasus kita pagi ini adalah uang kita hanya cukup untuk membeli salah satu di antara keduanya, mobil atau rumah. Mana yang menjadi prioritas kita ya, artinya mana yang lebih urgent, mana yang lebih kita dahulukan. Pertama kita lihat dari sisi kebutuhan ya. Rumah adalah kebutuhan primer ya. Kita tahu, kita belajar di SMP ataupun di SMA, kebutuhan itu ada tiga kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan primer, yang kedua adalah kebutuhan sekunder, yang ketiga adalah kebutuhan lux atau kebutuhan akan tersier ya, atau lux. Yang pertama primer, rumah ini termasuk kebutuhan primer ya, kebutuhan pokok. Di samping makanan ya, pakaian, kemudian rumah adalah kebutuhan pokok tempat kita tinggal, karena bagaimana kita bisa hidup kalau kita tidak punya tempat tinggal. Kemudian mobil adalah termasuk kebutuhan tersier ya waktu itu ya, atau lux, kebutuhan akan barang mewah. Walaupun sekarang dengan seiring perkembangan ekonomi, kemajuan ekonomi, mobil bisa juga dikatakan kebutuhan sekunder ya, ataupun bisa juga kebutuhan primer ya. Namun kita masih memakai rumus yang lama atau teori yang lama, bahwa mobil itu kita masukkan ke dalam kebutuhan tersier atau lux, atau kebutuhan kan barang mewah. Artinya jika kita tidak punya mobil, kita masih bisa hidup, artinya hidup kita masih bisa nyaman ya. Jadi dari segi kebutuhan atau kebutuhan ekonomi, jelas sekali ya, lebih dulu kita memilih untuk membeli rumah ataupun menyicil rumah ya, ataupun mengguyur membangun rumah atau membangun rumah sendiri, walaupun kecil, penting rumah sendiri ya. Yang kedua, dari sisi nilai barang ya, nilai jualnya ya. Rumah, kita tahu rumah nilai jual itu, rumah termasuk properti ya. Rumah tingkat grafiknya atau kecenderungan harganya itu semakin hari atau semakin tahun, dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun itu semakin naik ya, cenderung naik grafik harganya ya. Sementara mobil itu dari tahun ke tahun itu menurun ya, harga jual kembali ya. Artinya jika kita memiliki mobil, kemudian setelah kita pakai beberapa tahun, kemudian kita jual kembali, itu jelas harganya menurun ya dari harga beli kita. Jelas itu adalah, tentu saja itu second ya, karena second mungkin orang beranggapan ya tentu saja menurun harga mobil dijual kembali karena itu adalah second. Tapi kita lihat rumah ya, walaupun setelah kita bangun atau kita beli, kemudian kita pakai bertahun-tahun, setelah itu kita jual, harganya itu meningkat walaupun itu second ya. Itu luar biasanya ya, karena memang properti kecenderungan harganya semakin meningkat, karena ya rumah itu harus dibangun di atas tanah ya, dan tanah itu ya tidak bertambah, tetapi penduduknya terus bertambah, artinya harganya mahal ya, semakin naik ya. Artinya sesuai dengan prinsip ekonomi, semakin banyak yang mencari, sementara barang yang tersedia semakin tidak bertambah banyak atau sedikit, maka harganya akan naik.
Kemudian dalam cara memperoleh eh, barang tersebut, baik itu rumah ataupun mobil. Rumah itu bisa kita penuhi dengan cara pertama jelas membangun sendiri ya, kita cari tanah kemudian kita bangun sendiri, baik itu yang langsung jadi ataupun kita guyur-guyur dulu, berangsur-angsur sedikit, ataupun dengan cara membeli membeli rumah second, rumah bekas ya, ataupun membeli ini cicil kredit juga bisa juga ya. Walaupun di video sebelumnya saya tidak merekomendasikan untuk KVR ya, tetapi itu merupakan salah satu cara untuk mendapatkan rumah ya. Kemudian mobil juga bisa dipenuhi dengan cara cash ataupun kredit ya. Mana yang lebih bagus ya? Kita lihat dari sisi rasionalitasnya ya. Mencicil rumah atau mencicil mobil. Mencicil rumah setelah prinsip utama, prinsip dasar ketika kita mencicil suatu barang adalah nilai jual suatu barang ketika kita setelah selesai mencicilnya itu harus lebih tinggi ataupun minimal sama lah ya dengan harga sebelum kita cicil ya, dengan harga cash sebelum kita cicil. Lalu kita bandingkan harga rumah ya, misalnya kita mencicil rumah, baik itu rumah bekas, baru, apartemen ataupun KPR ya, harga setelah kita lunas mencicilnya itu kemungkinan besar ataupun pasti harganya lebih tinggi atau meningkat ya harganya. Jadi kita mencicilnya itu untung ya, artinya kita tidak rugi, minimal ya balik modal ataupun tidak rugi kita ya. Sementara kita lihat kita mencicil mobil. Kalau kita mencicil mobil, misalnya kita mencicil hari ini dengan harga 300 sampai 500 juta misalnya ya. Kita cicil selama 3 sampai 5 tahun. Kemudian setelah lunas, harga jual kembali mobil kita itu setelah lunas dari cicilan ya, kita lihat ternyata harganya itu menurun ya, menurun belum operasional dan operasional, pajak dan lain-lainnya. Nah, itu sudah kita mendapatkan sebuah kerugian ya, rugi ya, mencicil barang yang harga jual setelah lunasnya itu menurun drastis ya. Jadi dari segi cara mendapatkannya dengan cara cicilan, lebih baik rumah daripada mobil ya. Oke teman-teman, itu tadi perbandingan mana yang lebih baik, mobil dulu atau rumah dulu ya. Dari video tadi, dari penjelasan saya tadi, saya lebih menyarankan yaitu memiliki rumah sendiri dulu ya daripada mobil ya. Jangan sampai kita masih ngontrak ataupun tidak punya rumah ya, tetapi kita punya mobil mewah ya, mobil mewah. Lebih baik punya rumah dulu, rumah sederhana juga tidak masalah, yang walaupun kita tidak punya mobil, itu lebih rasional ya, lebih baik dan lebih rasional untuk kita ya, keluarga kita. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan singkat dari channel ini dari saya. Semoga ada manfaatnya bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.